guys, ketemu lagi dengan saya APT Ronald. Terima kasih bagi kalian yang baru menonton channel saya. Semoga di channel saya kalian mendapatkan informasi seputar kesehatan dan obat-obatan. Jangan lupa supportnya untuk channel saya dengan cara klik like dan komen, dan juga share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Pada kesempatan video ini kita coba membahas topik di bagian rongga mulut ya. Sariawan atau yang disebut juga dengan stomatitis adalah suatu permasalahan yang terjadi pada rongga mulut. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada penderitanya, seperti terjadinya rasa nyeri dan rasa terbakar pada area mulut, sehingga membuat si penderita kesulitan dalam mengkonsumsi makanan. Penyebab sariawan ini biasanya adalah golongan jamur ya. Adanya seperti jamur Candida albicans, yang umumnya jamur ini berada pada rongga mulut kita. Dan pertumbuhan dari jamur ini biasanya tidak terkendali, seperti itu ya. Selain dari adanya jamur Candida albicans, faktor resiko seseorang itu dapat terkena sariawan antara lain seperti kebiasaan atau kurang memperhatikan kebersihan dari rongga mulut kita, seperti itu ya. Yang kedua adalah kekurangan vitamin seperti vitamin C, B, dan zat besi. Itu memungkinkan kita bisa terkena sariawan. Yang ketiga adalah efek samping dari obat-obatan yang kita gunakan. Misalkan kalian menggunakan suatu obat, tetapi kalian mempunyai riwayat alergi atau hipersensitif terhadap obat tersebut. Nah, jika hal ini terjadi, segeralah melapor atau pergi berkonsultasi kepada apoteker atau dokter untuk dapat memilihkan obat yang cocok untuk kalian. Nah, yang keempat, adanya cedera pada rongga mulut. Misalnya kesalahan dalam menyikat gigi ya, yang mungkin bisa melukai gusi kita. Kan seperti biasa kita mau buru-buru itu sikat gigi kayak gitu kan, kita akhirnya sikatnya tuh lepas dan mengenai gusi kita. Seperti itu bisa mencederai bagian rongga mulut kita. Dan cedera pada bagian mulut lainnya, lidah tergigit contohnya, atau benturan-benturan keras yang terjadi pada bagian mulut kita. Misalnya ada terjadi kita jatuh, terbentur mulut kita, itu bisa dapat menyebabkan sariawan. Yang kelima adalah sistem kekebalan tubuh yang menurun. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya asupan vitamin dan mineral bagi tubuh kita, dan bisa juga disebabkan karena keletihan. Jadi kalau kita kurang istirahat, terlalu capek seperti itu dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kita harus wajib beristirahat ya teman-teman. Nah, jenis-jenis sariawan ini ada 3 ya. Yang pertama itu sariawan minor. Sariawan minor ini adalah suatu jenis sariawan yang sering terjadi, berbentuk kecil dan oval ya, dan biasanya di bagian pinggir
dari sariawan tersebut ada berwarna kemerahan, seperti itu ya. Yang kedua adalah sariawan mayor. Sariawan jenis ini biasanya sangat jarang terjadi. Jika sariawan jenis ini menyerang kita, itu bentuknya lebih besar dari sariawan yang minor ya. Itu dapat menimbulkan rasa nyeri yang cukup kuat dan sangat mengganggu kita. Tapi sariawan jenis ini sangat jarang terjadi. Yang ketiga, sariawan herpetiformis ya. Sariawan jenis ini mungkin sangat jarang dijumpai. Bentuk dari sariawan ini yaitu berbentuk kecil-kecil ya teman-teman, tetapi dia banyak gitu. Dan bentuknya dari pinggiran sariawan ini tidak beraturan, seperti itu ya. Adapun cara mencegah sariawan ini yang dapat kita lakukan sendiri, yang pertama yaitu kurangi merokok. Karena kalau kita merokok itu kemungkinan terjadinya radikal bebas atau rasa panas yang dihasilkan oleh asap rokok yang masuk ke bagian rongga mulut kita. Seperti itu ya. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang ketiga, itu cukupi asupan vitamin kalian bisa dengan cara konsumsi buah-buahan atau meminum suplemen-suplemen kesehatan yang mengandung vitamin yang beredar di pasaran. Seperti itu ya teman-teman. Yang keempat adalah hindari menggunakan pasta gigi yang berbahan sodium lauret sulfat. Seperti itu ya. Jadi kalau kita membeli pasta gigi, teman-teman bisa perhatikan dulu isi dari pasta gigi itu apa. Jika berbahan sodium lauret sulfat, sebaiknya tidak digunakan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kelima, ini hal yang wajib dan harus diperhatikan kalau kita tidak ingin terkena sariawan. Yang kelima ini adalah menjaga kesehatan dan kebersihan rongga mulut, termasuk kebersihan langit-langit mulut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah paham ya apa itu sariawan, bagaimana kita mencegah supaya sariawan tersebut tidak menyerang kita, seperti itu ya. Nah, dari semua jenis sariawan tersebut itu akan dapat sembuh ya dengan sendirinya, biasanya tidak lebih dari 2 minggu. Tetapi jika keadaan semakin parah, kalian bisa konsultasikan atau periksakan diri kalian ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya jaga kebersihan rongga mulut kita, kurangi kebiasaan buruk, terlebih yang bisa mengundang cedera pada mulut kita. Terima kasih. Sampai sini dulu penjelasan saya tentang sariawan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.